Kita ke informasi lain, pemirsa. Di tengah panasnya polemik penggunaan musik di ruang komersial, sejumlah musisi tanah air menggratiskan musik ciptaan mereka. Ya, jika beberapa waktu lalu ada Ahmad Dhani, kini giliran musisi Firza yang menggratiskan lagu ciptaannya. Polemik royalti musik di ruang publik komersial masih bergulir. Para pelaku usaha wajib membayar royalti kepada pencipta dan pemilik hak terkait. Beberapa waktu lalu Ahmad Dhani melalui Instagram pribadinya menyatakan menggratiskan penggunaan lagu-lagu Dewa 19 bagi para pemilik kafe dan restoran. Ia bahkan membuka jalur komunikasi langsung melalui pesan pribadi di media sosialnya. Menyusul seniornya, musisi Firza juga mengizinkan semua kafe, hotel, pusat perbelanjaan di seluruh Indonesia untuk memutar lagu ciptaannya secara gratis. Sementara itu, alih-alih mempermasalahkan, musisi Charlie Van Houten justru berjanji memberi hadiah bila ia kebetulan berada di suatu tempat yang memutar atau membawakan lagu-lagunya. Sebelumnya, Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas berkata, pelaku usaha yang memutar musik lokal dan luar negeri di ruang komersial wajib membayar royalti. Ruang komersial yang dimaksud diantaranya restoran, kafe, toko, pusat kebugaran, dan hotel. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga tumpah ruah di alun-alun Kota Cilegon, Banten menyaksikan festival budaya yang menampilkan beragam kesenian dari dalam dan luar negeri. Ya, acara ini digelar sebagai bagian dari perayaan HUT ke-80 kemerdekaan RI dengan penampilan seniman lokal berpadu atraksi budaya mancanegara. Ribuan warga memadati alun-alun Kota Cilegon untuk menyaksikan festival budaya menampilkan kesenian dan budaya dari mancanegara. Pawai diawali dengan iringan seniman lokal yang berpadu dengan penampilan dari Rusia, India, Bulgaria, dan Korea Selatan. Masyarakat tampak antusias mengabadikan momen dengan ponsel mereka. Para peserta juga mengaku senang ikut berpartisipasi meski harus berpanas-panasan dan berjalan kaki. Selain memberi hiburan, kegiatan ini juga dapat menambah wawasan masyarakat tentang seni dan kebudayaan. Sangat bangga karena bisa bergabung juga sama delegasi-delegasi luar negeri juga. Sangat-sangat bagus. Karena ini bertukar budaya gitu dari negara-negara luar dan negara Indonesia juga tentunya. Serta itu kebanyakan seniman lokal, ya seniman lokal Cilegon, sekolah-sekolah juga, sanggar-sanggar semua, dan juga ada dari negara tetangga ya, ada dari Korea Selatan, ada dari Rusia, Bulgaria, dan India. Alhamdulillah semuanya jadi satu. Perpaduan atraksi budaya Nusantara dan mancanegara ini diharapkan mampu mempererat persahabatan serta memperkaya pengalaman masyarakat di bidang seni. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, sebanyak 76 calon Paskibraka Nasional 2025 gelar latihan gabungan terakhir di Taman Rekreasi Wiladatika, Cibubur, Kota Depok, Jawa Barat. Ya, latihan gabungan berakhir ini guna memantapkan formasi serta kekompakan baris berbaris para personel. Sebanyak 76 putra dan putri terbaik bangsa yang tergabung dalam calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2025 menggelar latihan gabungan terakhir di Taman Rekreasi Wiladatika, Cibubur, Depok, Jawa Barat. Para pasukan Paskibraka 2025 kompak dan disiplin mengikuti arahan pelatih. Latihan yang dimulai sejak pukul 7 hingga 12 siang guna menyempurnakan kekompakan formasi baris berbaris dalam simulasi penarikan dan penurunan bendera merah putih pusaka. Selama 3 minggu, para paskibraka digembleng baik secara fisik maupun mentalnya. Para pelajar ini merupakan pilihan terbaik dan lolos seleksi dari 38 provinsi di Indonesia. Latihan pada kali ini dibuat menjadi 2 tim, yakni tim A dan tim B, di mana seluruh pasukan paskibraka harus mencoba seluruh formasi, baik penurunan dan penarikan bendera,
dan mereka belum mengetahui tugas masing-masing, mereka harus siap ditempatkan di setiap posisi. Jadi nanti malam adik-adik Paskibraka semuanya akan berpindah ke Jakarta untuk memulai proses latihan di lokasi istana. Latihan khususnya tadi kita lebih kerap lagi ya, latihannya lebih awal lagi. Mengapa? Karena ini istimewa, peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, sehingga jumlah peserta di lapangannya juga ada penambahan. Nah, dengan jumlah peserta ada penambahan di lapangan, sehingga tim dari Kogartap juga di bawah Setmilpres yang membidangi upacara dalam kepanitiaan ini juga mengatur kembali supaya formasi yang ada di lapangan ini bisa lebih baik ya, dengan jumlah peserta yang lebih banyak, namun tetap tercapai apa yang kita harapkan, seperti itu. Usai latihan gabungan, seluruh Paskibraka akan mengikuti gladi bersih di Istana Merdeka pada 13 Agustus mendatang. Dari Depok, Jawa Barat, Bagus Prasetya, Tri Julianti, iNews melaporkan. Pemirsa, menyambut HUT RI, Polda Metro Jaya menggelar gerakan pangan murah Polri. Ya, bazar beras murah ini digelar hingga 16 Agustus mendatang. Ya, sejak pagi warga mendatangi lapangan presisi Polda Metro Jaya berburu beras murah. Stok beras yang akan dijual selama bazar ini berlangsung sebanyak 40 ton. Warga dapat membeli beras medium bulog ini seharga Rp55.000 dalam kemasan 5 kg. Setiap pembeli dibatasi maksimal 2 kemasan dengan berat masing-masing 5 kg. Dipersilakan kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin membeli beras murah. Bapak dan Ibu yang berada di parkiran motor, yang berada di sekitar lapangan presisi di Lantas Polda Metro Jaya. Di sini kami Polda Metro Jaya. Ya, bisa untuk informasi terkini kita sudah bergabung dengan rekan Anissa Rizkia di Bazar Polda Metro Jaya. Ya, selamat pagi Anissa. Bagaimana suasana Bazar Pangan Murah siang hari ini? Rasa pasti enak. Ya, Togi, Yasmin dan juga pemirsa, saat ini Bazar Pangan Murah di lapangan presisi Polda Metro Jaya masih berlangsung. Antusias warga sejak pagi tadi hingga siang hari ini terlihat begitu luar biasa. Mereka sedang mengantri melakukan pengisian data terlebih dahulu. Saya pun juga akan melakukan pembelian beras murah ya Bapak ya. Kalau boleh tahu ini Bapak boleh diperkenalkan dulu namanya siapa Pak? Namanya Suparmo. Nah Pak Suparmo ini rencana mau beli beras berapa kilo Pak? Berapa paket? Satu, dua? Satu aja. Satu. Ini kan dengan harga Rp55.000 dengan mendapatkan 5 kg. Menurut Bapak bagaimana? Lebih murahkah atau sama aja nih dengan harga yang Bapak biasa beli di pasaran? Murah. Lebih jelas murah ya Pak ya? Biasanya 74. Oke, baik. Tapi ini nggak oplosan ya? Enggak, aman Pak, aman. Baik. Dan ini memang kualitasnya medium Pak, dan diberikan untuk masyarakat tidak hanya warga Jakarta tapi dari luar Jakarta pun juga boleh. Baik, silahkan Bapak boleh langsung mengisi data. Itu tadi salah satu warga Tangsel yang beliau ini biasa membeli beras dengan harga Rp74.000 per 5 kg. Kali ini Bapak bisa mendapatkan dengan harga Rp55.000 per 5 kg-nya. Nah, saya akan ajak Togi dan juga Yasmin ini akan melakukan pengisian barcode terlebih dahulu. Saya mengisi nama, kemudian pembelian berapa kemasan, kemudian alamat dan juga nomor handphone. Mbak, saya boleh minta kuponnya satu untuk ditukarkan? Saya sudah mengisi. Oke, saya mendapatkan satu buah kupon di sini, Togi dan juga Yasmin. Kemudian saya akan bawa ke bilik tinta. Nah, kita akan tukarkan, begitu kita akan lihatkan. Nah, kemudian kita akan celupkan tangan di bilik tinta ini, kemudian langsung melanjutkan ke bilik beras. Dari satu kupon ini berhak mendapatkan satu kemasan seberat 5 kg akan ditukarkan. Oke, Mbak. Baik. Nah, sekarang Togi dan juga Yasmin, saya membawa satu buah kemasan 5 kg saya dapatkan. Dan bagi Anda warga Jakarta dan sekitarnya yang ingin membeli beras murah, tentunya di Polda Metro Jaya di lapangan presisi ini akan buka bazar murah sampai tanggal 16 Agustus 2025. Silahkan datang di jam 8 pagi hingga 4 sore. Dari Jakarta saya kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih rekan Anissa Rizkia melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali.
Pemirsa, media sosial tengah ramai ini membahas kehadiran trailer film animasi Merah Putih One for All. Ya, film yang rencananya tayang pada tanggal 14 Agustus ini banyak mendapat respon dari netizen karena kualitasnya dianggap jauh dari animasi-animasi buatan Indonesia. Film animasi Merah Putih One for All menuai banyak sorotan publik jelang penayangannya tanggal 14 Agustus 2025. Sebagian warganet menyampaikan kekecewaannya setelah menonton trailer. Menurut warganet, kualitas film itu gagal dan tak sesuai ekspektasi di tengah industri animasi Indonesia yang tengah naik daun dan membaik. Bukan hanya masalah visual, warganet juga menyoroti materi film ini yang menyematkan film animasi anak Indonesia pertama bertema kebangsaan. Padahal tahun 2015 ada film Battle of Surabaya yang disutradarai Arianto Yudiawan dan diproduksi oleh MSV Pictures. Film Battle Indonesia mengusung latar sejarah Perang Surabaya tahun 1945. Film ini bahkan mendapat penghargaan dari sejumlah festival internasional. Film animasi Merah Putih One for All sendiri menceritakan tentang kisah 8 orang anak yang mencari bendera merah putih yang hilang. Anak-anak itu kemudian berkelana mencari bendera tersebut hingga menyusuri hutan dan menghadapi banyak rintangan. Film ini ditulis dan disutradarai oleh Endiarto dan Bintang Takari. Diproduksi oleh Perfiki Kreasindo bersama produser Toto Sugriwo. Mengenai kehebohan warganet, produser Toto Sugriwo bicara melalui akun Instagram pribadinya, memberi komentar perihal kritikan yang dilayangkan. Senyumin aja, komentator lebih pandai dari pemain. Banyak yang mengambil manfaat juga kan? Postingan kalian jadi viral, tulisnya. Dari Jakarta, iNews melaporkan. Yuk kita lepas.